Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita menginjak materi selanjutnya, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada yang tahu nama-nama dari kelima jenis makhluk hidup di bawah ini? Yang pertama ini ada ubur-ubur, ada buah pinus, ada cacing pipih, terumbu karang, dan amuba. Kelima jenis hewan ini memiliki kriteria yang berbeda-beda tentunya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan hewan di sekeliling kalian. Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, ada hewan liar, dan masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis sifatnya serta ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup sendiri dinamakan dengan klasifikasi. Setelah anak-anak melihat beberapa gambar yang ditayangkan di slide sebelumnya tadi, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki banyak jenis ragamnya, baik tumbuhan maupun hewan. Nah, kita memerlukan klasifikasi makhluk hidup agar mempermudah kita untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan dan pemberian nama pada makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Sedangkan taksonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Bapak taksonomi dikenal dengan Carolus Linnaeus. Kemudian, tujuan klasifikasi makhluk hidup sendiri ada 3. Klasifikasi makhluk hidup dibuat untuk mengetahui jenis-jenis organisme atau makhluk hidup. Kemudian, mengetahui hubungan antar makhluk hidup serta mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian dasar klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada persamaan dan perbedaan yang dimilikinya, berdasarkan ciri tubuh atau morfologinya dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dalam sistem klasifikasi, kita mengenal taksonomi dan urutan takson. Tingkat takson adalah tingkat unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Sistem binominal nomenklatur adalah aturan penamaan baku bagi makhluk hidup. Nah, di sini Ibu punya urutan tingkat takson pada hewan. Ada panah ke atas dan panah ke bawah. Artinya, jika panah ke atas, maka makin tinggi tingkat taksonnya, maka semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggotanya, serta semakin banyak jumlah anggotanya. Kemudian, panah ke bawah menandakan bahwa semakin rendah tingkat taksonnya, maka semakin banyak persamaannya dan semakin sedikit jumlah anggotanya.
Perhatikan tingkat takson pada tumbuhan dan hewan. Tingkat takson pada hewan terdiri dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kemudian tingkat takson pada tumbuhan juga mirip dengan hewan, terdiri dari kingdom, divisi, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Yang membedakan dari keduanya, pada tingkatan kedua, pada tingkat takson hewan menggunakan phylum, sedangkan takson pada tumbuhan menggunakan divisio. Ingat-ingat ya. Perhatikan tingkat takson pada tumbuhan dan hewan. Tingkat takson pada hewan terdiri dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kemudian tingkat takson pada tumbuhan juga mirip dengan hewan, terdiri dari kingdom, divisi, klasis, ordo, famili, genus, dan spesies. Yang membedakan dari keduanya, pada tingkatan kedua, pada tingkat takson hewan menggunakan phylum, sedangkan takson pada tumbuhan menggunakan divisio. Ingat-ingat ya. Sekarang kita belajar mengenai penamaan ilmiah. Pemberian nama ilmiah dikenal dengan binominal nomenklatur. Penamaannya menggunakan bahasa Latin. Huruf pertama, nama marga dengan huruf besar, kemudian dicetak miring atau di garis bawah. Terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, kemudian kata kedua menunjukkan spesies. Perhatikan contoh berikut ini. Buah mangga dengan nama ilmiah Mangifera indica. Penulisan Mangifera indica diawali dengan huruf besar, kemudian setelahnya huruf kecil dengan dicetak miring. Jika kalian menulisnya menggunakan tangan, bisa digaris bawahi. Kemudian ada padi dengan nama ilmiah Zea mays dan bunga melati dengan nama ilmiah Jasminus sambac. Sekarang kita akan belajar mengenai kriteria klasifikasi tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kriteria klasifikasi tumbuhan. Para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Ada 4. Yang pertama, organ perkembangbiakannya. Apakah tumbuhan tersebut berkembang biak dengan spora atau dengan bunga. Kemudian habitusnya, habitus atau tempat tinggal, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bentuk dan ukuran daun. Kemudian yang keempat, berdasarkan cara berkembang biak, apakah tumbuhan tersebut berkembang biak secara seksual atau generatif atau secara aseksual atau vegetatif. Kemudian kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam pengklasifikasian hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Pada hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tinggi mempunyai saluran pencernaan berupa lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kemudian yang kedua, berdasarkan kerangka atau skeleton. Apakah kerangkanya di luar tubuh atau eksoskeleton atau di dalam tubuh, endoskeleton. Kemudian yang terakhir, pengklasifikasian hewan berdasarkan anggota gerak, apakah berkaki 4, berkaki 2, atau tidak berkaki. Seperti gambar berikut ini, ada beberapa macam hewan. Ada anemon laut, ada kanguru yang mamalia, kemudian ada terumbu karang, dan ada katak. Dalam pengklasifikasian makhluk hidup, ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, disebut dengan makhluk mikroskopis. Tempat hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, di dalam air, dalam sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam butiran debu. Yang bernama bakteri.
Untuk mengamati makhluk hidup yang berukuran kecil, kamu memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan kalian pada mikroskop. Mikroskop sendiri adalah sebuah alat untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Kata mikroskopik berarti sangat kecil, tidak mudah dilihat dengan mata. Mikroskop sendiri ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, di gambar ini terdapat beberapa bagian-bagian mikroskop. Yang pertama ada lensa okuler, tabung, skrup, meja preparat, diafragma, cermin, dan kaki mikroskop. Nanti Ibu akan memberikan kalian video berupa cara penggunaan mikroskop dan pengenalan mikroskop. Nanti videonya disimak baik-baik ya. Sekian kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti Ibu akan memberikan video cara penggunaan mikroskop. Tolong disimak baik-baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar mengenai klasifikasi 5 kingdom. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.